Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film yang berjudul Kong Skull Island. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan tentang pertarungan antara dua titan purba, yaitu Kong dan Skullcrawler. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada tahun 1944, di sekitar Pasifik Selatan, terlihat dua pilot pesawat tempur AS dan Jepang yang terjatuh di sebuah pulau misterius. Mereka adalah Hank Marlowe dan Gunpei Ikari. Mereka berdua lalu main kejar-kejaran hingga masuk ke dalam hutan dan bertarung di dekat tepi jurang. Lalu tiba-tiba muncul seekor kera raksasa bernama Kong yang membuat Marlowe dan Gunpei terkejut. Berpindah ke tahun 1973, kepala organisasi Monarch bernama Bill Randa dan asistennya Houston Brock mendatangi gedung Washington untuk bertemu dengan Senator Willis. Monarch adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk melakukan penelitian dan mencari keberadaan makhluk-makhluk purba. Ketika bertemu dengan Senator Willis, mereka langsung menunjukkan sebuah berkas yang memperlihatkan sebuah foto pulau misterius yang baru ditemukan bernama Skull Island. Brooks juga menunjukkan sebuah foto kapal Angkatan Laut AS yang dirusak oleh sesuatu yang mereka duga adalah makhluk purba. Oleh karena itu, Randa meminta izin kepada senator untuk pergi ke Skull Island dan mencari keberadaan makhluk tersebut. Awalnya senator Willis menolak karena menganggap itu hanyalah sebuah dongeng. Namun, Randa dan Brooks tak mau menyerah. Mereka mencoba meyakinkan senator bahwa mereka harus segera pergi ke sana sebelum keduluan oleh negara lain. Akhirnya, senator pun menyetujuinya, dan mereka akan dikawal oleh beberapa anggota militer. Dalam ekspedisi ini, mereka merekrut unit Angkatan Darat AS yang dipimpin oleh Letkol Preston Packard dan beberapa anak buah kepercayaannya, yaitu Jack Chapman, Cole, Mills, dan Slivko. Sementara itu, Randa dan Houston juga berniat untuk merekrut mantan Kapten Layanan Udara Khusus Inggris, yaitu James Conrad. Awalnya, James menolak pergi ke pulau yang belum diketahuinya. Namun, James akhirnya setuju setelah Randa akan membayarnya 5 kali lipat. Mereka juga merekrut seorang fotografer anti perang bernama Mason Weaver. Keesokan malamnya, mereka semua berkumpul di sebuah kapal dan berangkat ke Skull Island. Di perjalanan, pengawas ekspedisi menjelaskan bahwa dalam misi kali ini mereka akan melewati wilayah yang sangat berbahaya, di mana pulau yang akan mereka tuju dikelilingi oleh badai abadi dan mereka akan melewatinya dengan menggunakan helikopter. Setelah itu, mereka akan menjatuhkan bom seismik dengan tujuan untuk mengetahui keadaan tanah di sana dan memetakan Skull Island. Jack Chapman lalu memberitahu bahwa mereka hanya punya waktu 3 hari di mana kapal penjemput akan menunggu mereka di ujung utara pulau. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di perairan Skull Island di mana semua penumpang kapal melihat badai abadi yang mengelilingi Skull Island. Kolonel Preston lalu segera mempersiapkan semua helikopternya untuk masuk ke dalam badai tersebut. Setelah semua tim ekspedisi naik ke helikopter, mereka pun berangkat menuju badai. Dengan berbekal Athena Shield, mereka akhirnya berhasil melewati ulti Eudora yang sangat dahsyat dan tiba di Skull Island. Pengawas ekspedisi dan asisten Randa mendarat terlebih dahulu untuk mendeteksi tanah di Skull Island, sementara sisanya menjatuhkan bom seismik ke permukaan. Setelah itu, Houston dan rekannya Sun mendapatkan hasilnya, bahwa tanah di Skull Island benar-benar berongga. Hal itu berarti bahwa kemungkinan ada makhluk hidup di bawah pulau ini. Lalu tiba-tiba sebuah pohon kelapa terbang dan menghantam salah satu helikopter. Ternyata itu adalah ulah Kong yang marah karena tempat tinggalnya dilempari bom. Preston dan para prajurit lainnya terkejut melihat kera raksasa di hadapan mereka. Kemudian mereka pun mencoba menembaki Kong. Akibatnya, Kong pun semakin mengamuk dan menghancurkan beberapa helikopter. Melihat itu, Kolonel Preston pun sangat marah melihat Kong membunuh sebagian prajuritnya.
Setelah serangan tersebut, tim ekspedisi yang selamat terpisah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu James, Mason, para peneliti, dan pengawas ekspedisi. Sedangkan kelompok satunya lagi yaitu Preston, Randa, dan para prajurit lainnya. Sementara Jack Chapman yang terpisah sendirian lalu menghubungi Preston untuk menjemputnya di tepi gunung paling tinggi, tepatnya di helikopter pembawa bahan peledak. Sebelum menjemput Chapman, Preston bertekad akan membunuh Kong untuk membalas dendam atas kematian para prajuritnya. Di sisi lain, James dan yang lain terus berjalan menuju utara, menuju ke tempat penjemputan. Di tengah jalan, mereka bertemu seekor kebo sawah yang sangat besar. Untungnya, kebo tersebut nggak menyerang mereka dan berlalu pergi. Kembali ke Preston dan yang lainnya, di mana mereka sedang berjalan melewati hutan bambu. Lalu tiba-tiba, salah seorang prajurit tewas oleh seekor laba-laba raksasa. Mereka pun panik kegirangan dan berusaha menembaki laba-laba raksasa tersebut. Melihat Cole tertangkap dan akan dimangsa, mereka lalu mencoba menyelamatkannya dengan memotong kaki laba-laba raksasa tersebut. Hingga akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Cole dan membunuh laba-laba raksasa tersebut. Sementara itu, James dan yang lainnya berada di sebuah bangunan kuno dan tiba-tiba mereka dikepung oleh penduduk asli Iwi. Tak lama kemudian, Hank Marlowe muncul yang ternyata dia masih hidup dan selama ini Marlowe hidup bersama dengan penduduk Iwi. Kemudian, Marlowe mengajak James dan kelompoknya untuk ikut bersamanya ke kediaman suku Iwi. Marlowe menjelaskan bahwa sebenarnya Kong itu baik dan merupakan raja di Skull Island. Penduduk Iwi bahkan menganggap Kong sebagai dewa pelindung yang melindungi mereka dari para pemangsa. Alasan kenapa Kong membunuh para prajurit Preston adalah karena rumahnya telah diusik. Dahulu, semua keluarga Kong dibunuh oleh kadal raksasa penghuni bawah tanah yang disebut Skullcrawler. Makhluk itu juga yang telah membunuh Gunpei Ikari. Dari semua Skullcrawler yang pernah dihabisi Kong, ada satu Skullcrawler yang berukuran sangat besar, dan makhluk itulah yang membunuh keluarga Kong. Menurut penduduk Iwi, jika Kong mati, maka Skullcrawler raksasa itu akan muncul dan menghabisi mereka semua. James selalu mengajak Marlowe untuk ikut bersama mereka ke ujung utara pulau, karena dalam waktu 3 hari, kapal penjemput akan menjemput mereka semua. Marlowe pun setuju. Namun agar lebih cepat sampai dan menghindari bahaya, mereka harus pergi lewat sungai. Kemudian, Marlowe menunjukkan perahu rakitannya yang terbuat dari bangkai pesawat yang terjatuh. Namun sayangnya, perahu tersebut belum bisa digunakan. Karena nggak ada pilihan lain, mereka pun harus memperbaikinya terlebih dahulu. Sementara itu, Mason sedang mengajari para penduduk Iwi untuk bergaya foto selfie. Setelah itu, Mason yang lagi berjalan sendirian, dia melihat kebo raksasa tadi tertimpa reruntuhan pesawat. Mason lalu berusaha membantunya, tetapi dia sendirian nggak kuat mindahin pesawat. Lalu tiba-tiba, Kong muncul dan menyelamatkan sang kebo. Kemudian, Kong menatap Mason yang berdiri ketakutan, lalu dia pun pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Jack Chapman yang lagi sendirian di tepi danau tiba-tiba melihat Kong berdiri di hadapannya. Chapman pun segera ngumpet di batu karang. Kemudian, ia melihat Kong minum air di danau itu. Lalu tiba-tiba, Kong menarik seekor gurita raksasa dan berhasil membunuhnya. Kemudian, dengan lahap, Kong memakan tentakel gurita tersebut. Setelah itu, Chapman yang sedang berusaha menghubungi Kolonel Preston tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan monster belalang yang menyerupai batang pohon. Chapman yang ketakutan lalu menembaki monster belalang tersebut. Namun tiba-tiba, Skullcrawler muncul dan menyerang Chapman hingga tewas. Keesokan harinya, Marlowe menunjukkan makam Gunpei kepada James dan yang lainnya. Marlowe berkata bahwa mereka telah menjadi sahabat setelah bertemu dengan Kong. Setelah itu, mereka mencoba menghidupkan perahu yang sudah diperbaiki. Hingga akhirnya mereka pun berhasil. Kemudian, dengan berat hati, mereka berpamitan dengan para penduduk Iwi dan melanjutkan perjalanan menuju ke utara pulau. Di tengah jalan, Slivko akhirnya berhasil menghubungi Kolonel Preston.
Slivko lalu meminta Preston untuk menembakkan suar agar mereka bisa tahu di mana posisinya dan akan menjemput mereka. Lalu tiba-tiba, si pengawas ekspedisi ditangkap oleh sekelompok monster terbang dan membunuhnya. Tak lama kemudian, kedua kelompok itu pun akhirnya bertemu di tepi sungai. Di sini, Kolonel Preston bersikeras untuk menjemput Jack Chapman. Meskipun beberapa orang tidak setuju dengan Preston, namun akhirnya mereka pun terpaksa mengikutinya. Di tengah jalan, mereka melewati makam keluarga Kong yang dibunuh oleh Skullcrawler raksasa. Tanpa sepengetahuan Cole, dia membuang rokoknya ke tumpukan tanah yang mengandung gas hingga menimbulkan percikan api dan ledakan. Lalu tiba-tiba, mereka mendengar suara Skullcrawler mendekat. Mereka pun segera berlari dan bersembunyi. Skullcrawler mendekati tempat James dan memuntahkan tulang belulang Chapman. James pun mengetahui bahwa Chapman sudah tiada. Setelah Skullcrawler pergi, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Naas, Randa yang iseng memotret tempat itu membuat Skullcrawler mengetahui keberadaannya dan memangsanya. Kemudian, Skullcrawler menyerang kelompok ekspedisi yang mengakibatkan banyak dari mereka yang terluka dan tewas. Akibat ledakan gas membuat kelompok monster terbang juga ikut meramaikan suasana. James selalu menggunakan pedang samurai Kenshin untuk membasmi monster terbang tersebut. Ketika Skullcrawler akan menyerang James dan Slivko, Mason lalu segera melemparkan korek api ke arah Skullcrawler dan berhasil membunuhnya. Setelah kejadian itu, Preston tetap bersikeras melanjutkan perjalanan untuk mencari Chapman. James selalu menunjukkan kalung Chapman bahwa Chapman sudah mati dimakan oleh Skullcrawler. Mereka akhirnya tahu bahwa tujuan sebenarnya Preston adalah mengambil bahan peledak di helikopter Chapman untuk membunuh Kong. Di sini terjadi perdebatan antara Preston dan kelompok James yang nggak setuju dengan rencana Preston. Namun Preston bodoh amat dan dia tetap dengan pendiriannya. James selalu memutuskan untuk membiarkan Preston mengambil bahan peledak, sementara dia akan mengantar yang lainnya ke perahu terlebih dahulu dan akan menunggu mereka di sana. Akhirnya, Preston pun setuju. Di tengah jalan, James meminta Marlowe, Houston, dan Sun untuk tetap di tempat, sementara dia dan Mason akan mencari tempat tinggi untuk mengetahui letak sungai dan perahu. Di sisi lain, Preston dan pasukannya menemukan bahan peledak di helikopter Chapman. Malam harinya, Preston memerintahkan anak buahnya untuk membuat perangkap dengan bahan peledak untuk membunuh Kong. Sementara itu, James dan Mason berhasil menemukan sungai dari atas tebing. Lalu tiba-tiba, Kong muncul dari kabut tebal dan mendekati mereka berdua. James dan Mason pun menyadari bahwa sebenarnya Kong adalah makhluk yang baik. Tak lama kemudian, terjadi ledakan yang membuat Kong terpancing dan menghampiri ledakan tersebut. Sementara James dan Mason kembali menemui Houston, Sun, dan Marlowe. James menyuruh Houston dan Sun pergi ke arah perahu terlebih dahulu, sedangkan dia, Mason, dan Marlowe akan berusaha menyelamatkan Kong. Kong yang sangat marah lalu menghampiri Preston, namun Preston langsung menyalakan api hingga membuat tubuh Kong terbakar. Kong yang kepanasan lalu menyerang balik pasukan Preston, namun tak lama kemudian Kong tak berdaya dan jatuh pingsan. Ketika Preston akan membunuh Kong dengan cara meledakkannya, tiba-tiba James, Mason, dan Marlowe datang menghentikannya. James berusaha menyadarkan para prajurit dan berhasil membujuk mereka untuk tidak membunuh Kong. Lalu tiba-tiba Skullcrawler raksasa muncul yang membuat semuanya berlari menyelamatkan diri, kecuali Preston yang akan meledakkan Kong. Namun naas, Kong berhasil membunuh Preston terlebih dahulu. Kemudian, Kong dan Skullcrawler pun bertarung, di mana Kong akhirnya kalah. Pagi harinya, James dan yang lainnya tidak menemukan Houston dan Sun yang sepertinya sudah pergi. Mason lalu akan memanjat tebing untuk menembakkan suar dan memberitahu keberadaan mereka. Tak lama kemudian, Skullcrawler kembali datang dan mengejar mereka. Cole lalu memutuskan untuk membunuh Skullcrawler dengan granatnya. Namun, Skullcrawler ternyata sangat cerdas. Dia melempar Cole dengan buntutnya ke arah tebing dan menewaskannya. Ketika Skullcrawler akan menyerang kelompok James, tiba-tiba Kong datang dan mereka pun kembali bertarung.
Dalam pertarungan itu, Skullcrawler berhasil menjatuhkan Kong dan akan membunuhnya. Untungnya, Houston dan Sun datang dan menembaki Skullcrawler. Sementara itu, Kong berhasil melepaskan ikatan rantai yang melilitnya. Kong lalu menggunakan rantai dan kipas kapal sebagai senjata untuk melawan Skullcrawler. Ketika Kong dan Skullcrawler sedang bertarung, tak sengaja membuat Mason terjatuh ke danau. Setelah berhasil melukai Skullcrawler, Kong segera menyelamatkan Mason. Namun tiba-tiba, Skullcrawler kembali menyerang Kong. Hingga akhirnya, Kong berhasil mengalahkan dan membunuh Skullcrawler. Setelah itu, Kong mengembalikan Mason kepada James. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke utara pulau, di mana beberapa helikopter akan datang menjemput mereka. Singkat cerita, setelah sekian lama, Marlowe akhirnya pulang ke rumahnya, di mana untuk pertama kalinya dia bertemu dengan putranya yang sudah dewasa. Istrinya pun sangat terharu mengetahui suaminya telah kembali. Di adegan pasca kredit, terlihat James dan Mason yang ditahan dan direkrut oleh Monarch. Mereka diberitahu oleh Houston dan Sun bahwa Kong bukan satu-satunya raja monster. Houston juga memperlihatkan rekaman arsip yang menggambarkan Godzilla dan Ghidorah sedang bertarung, dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Kong Skull Island ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.